Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Sengaja Allah jadikan bumi ini terhampar biar kau enak menempatinya. Begitu juga langit yang ada di atas kita oleh Allah dibikin 7 lapis. Bukan hanya 7 lapis, langit yang paling dekat dengan dunia, dengan bumi kita oleh Allah dihiasi dengan bintang-bintang. Gimana bunyi ayatnya? Langit yang dekat dengan bumi kita, dunia ini, oleh Allah, Allah lapis, Allah bikin dia hias. Ada perhiasan, bintang-bintang. Gimana bunyi ayatnya, Bu? Wahai yang suka baca Al-Mulk, wahai yang suka membaca suratul Mulk di malam hari agar terhindar dari siksa kubur. Bagaimana bunyi ayatnya saat Allah katakan langit yang dekat dengan dunia, bumi kita, oleh Allah, Allah jadikan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kata Allah, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang yang berkelipan. Cantik dia jadinya. Ya, Al-Mulk. Ibu kan suka baca Al-Mulk. Ayat berapa, Bu? Ayat 5. Walaqad zayyana. Sungguh telah kami hias. Zinatun, perhiasan. Jadi langit dunia kita ini yang paling dekat, yang bisa kita lihat itu yang paling dekat. Kata Allah, kami hiasi dengan bintang-bintang. Maka sering-seringlah melihat ke langit, sering-seringlah melihat ke atas. Kita akan lihat keindahan, apalagi saat kita mentadaburi Quran. Oke, siapa mau bacakan terjemahannya? Surat Al-Mulk barusan. Silahkan. Jadi Allah udah kasih tahu, ibu lihat bintang aja, ibu tahu 3 hal, minimal 3 hal. 1, ada lampu hias di langit. 2, ada buat lempar setan. Ya. Yang ketiga, Allah ingatkan tentang apa? Azab api neraka. Jadi malam bisa panas, bisa. Itu bentuknya meteor-meteor itu panas juga, biar malam pun panas juga. Tapi bukan di dunia. Di dunia mah tenang-tenang, ada malam hari. Tapi di atas sana, tapi oleh Allah, Allah bisa bikin. Jadi melihat langit, melihat bintang, ingat azab neraka. Na'udzubillah. Ibu terbayang tidak, Bu? Malam-malam dibakar sama api yang panas. Na'udzubillah min dzalik. Gelap-gelap dibakar api panas. Mau lari kemana? Susah. Kalau siang api menyala, mampu kita mungkin menghindar. Tapi malam hari, mulailah kita mentadabburi Quran, menghayati isi-isi Al-Quran, kemudian mendalami bacaan-bacaan kita, dibantu dengan terjemahan dan tafsir. Maka Al-Mulk yang dibaca, jangan hanya dibaca, tapi mulailah ibu fahami. Ya, kalau tadabbur bahasa Indonesia artinya merenungkan. Tadabbur dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar, artinya merenungkan. Kalau di terjemahan Kementerian Agama digunakan kata menghayati ataupun memperhatikan. Maka kita perlu memperhatikan, menghayati, mendalami, mentadabburi. Baik, oleh Allah, Allah ingatkan doang. Ada lampu hias di langit. Lampu hias itu apa, Bu? Bintang. Masabih itu ini, masabih, misbah. Ya. Ada Kiai Misbahul Munir, misbah itu lampu, munir itu yang menerangi. Jadi kalau ibu ngasih nama anak Misbahul Munir, berarti lampu yang menerangi, bintang yang menerangi, bisa. Ya. Oke, oleh Allah, Allah ingatkan. Kenapa Allah ingatkan? Supaya ibu kenal dengan dia. Kan tak kenal maka tak cinta. Ibu dikenal oleh anak ibu sebagai apa? Sebagai yang melahirkan saja, atau yang memberikan dia makan, atau yang menyusui, atau yang memberi duit. Semua. Ya kalau memang itu.
Tapi anak hari ini yang ngasih makan pembantu, yang nyiapin sarapan pembantu, yang nyetrika baju, akhirnya tidak kenal ibunya dia. Ibunya sibuk bekerja terus. Nah, gara-gara sibuk kerja tidak sempat ngapal juz. Juz apa tadi? 30. Nah, gara-gara itu anaknya pun tidak pernah ngapal juz 30. Kenapa? Karena mamanya tidak pernah terlihat menghafalkan juz 30. Ustaz, balik situ lagi Ustaz. Iya, balik situ lagi. Makanya bismillah, ibu-ibu harus mencoba untuk apa? Memperlihatkan pada anak-anak kalau ibu rajin mengaji. Ya Ustaz, anak saya tahu kalau saya pengajian. Iya, anak ibu tahu ibu pengajian, datang ke masjid, tapi tidak tahu ibu ngapain di masjid. Kebawalah anak-anak kalau ibu pengaji. Kalau tak bisa Ustaz, anak saya masih. Ya sudah, gini aja deh. Perlihatkan pada anak-anak ibu kalau ibu rajin mengaji di rumah. Ya, dulu awal Israfil setiap ikut pengajian Abah selalu bilang, gimana caranya Abah itu ngapal? Setiap ditanya, Abah jawab pakai surat ini nomor sekian ayat sekian, surat ini nomor sekian ayat sekian. Kok Abah hafal? Nah, lama-lama Israfil, ya Allah pingin kayak Abah tuh, bisa menghafal ayat, nomor suratnya sekian, nomor ayatnya sekian. Oleh Allah dikasih dikit. Alhamdulillah. Ya. Nah sekarang ibu-ibu jangan lihat Israfil atau Abah. Ibu-ibu perhatikan anak ibu. Nah, bisa enggak anak ibu itu niru ibunya? Kenapa? Karena ibunya hafal 30 juz. Kenapa ibu tertawa? Juz 30 belum? Alhamdulillah. Jadi kan kita ini karena melihat Israfil khawatir lama-lama orang Indonesia ini tertipu oleh penguasanya sendiri. Gara-gara suka tipu, lama-lama kita penipu semua. Kayaknya begitu ya. Karena terbiasa bikin apa? Hoax. Bikin bohong. Lama-lama rakyat ini terbiasa berbohong karena apa? Setiap hari yang ditonton, yang dibaca itu penuh kebohongan. Alhamdulillah. Maka kita harus robah. Ya, kita harus robah itu semuanya. Caranya adalah di dalam rumah rajin-rajinlah ibu mengaji. Ustaz, kapan mengajinya? Lihat, pertanyaannya kapan mengajinya? Fasilitas sudah Allah siapkan? Sudah. Apa yang pertama Allah siapkan? Bumi bisa enak kau tempati. 2, langit pula oleh jadikan atap bagi kalian agar kalian terlindungi, supaya kita di dunia ini ibadah kita lebih asyik. Tapi ternyata kita disibukkan dengan hal-hal yang kurang penting. Padahal Nabi Muhammad berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bukti tanda Islam orang itu baik, dia tinggalkan semua yang tak ada guna buat dia, tak manfaat. Tinggalkan. Ustaz, rekonstruksi. Reka ulang cerita kilometer 50. Penting ditonton? Ya, bolehlah ditonton. Sekali 2 kali oke. Tiap hari ditontonnya. Ya. Udahlah, informasi dapat, sudah alhamdulillah. Doakan mereka, semoga mereka mati syahid, diterima amal ibadahnya. Ya, tapi habis itu balik lagi ke juz 30. Ya, ibu apa tadi hadisnya? Semuanya ikut Israfil. Hadisnya apa? Min husni. Semua ulang bareng-bareng. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sekali lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda Islam seseorang itu baik, bukti Islam seseorang itu baik, dia tinggalkan semua yang tak bermanfaat, tak berguna buat dia. Ya, ibu nanti carinya apa Ustaz? Di antara tanda baiknya Islam seseorang. Ketik di Google langsung keluar hadisnya. Ustaz, tulis aja lah Ustaz. Tak usah. Ditulis juga nanti ibu. Oke ya, udah hafal semua insyaallah. Baik Bu, balik ke Al-Baqarah lagi.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Berikutnya apa? Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah pertegas dan Allah turunkan air dari langit. Allah turunkan dari langit itu ada apa, Bu? Ada apa? Air. Air. Coba Allah bilang dan kami turunkan dari langit itu batu. Oh, celaka kita. Benjol-benjol, Ibu. Bukan cuma benjol, berdarah. Tapi Allah bilang kami turunkan air. Kenapa Allah pertegas? Supaya ibu tidak salah bumi, tidak salah apa? Tidak salah Tuhan. Ini ada pasangan setiap hari dia lempar duit buat istrinya. Ini ambil duitnya. Dia lempar. Wih, ada rezeki nomplok, duit jatuh dari langit. Itu bukan Allah. Allah tuh tidak pernah bilang kami jatuhkan duit dari langit. Pernah Allah ngomong begitu? Enggak. Allah bilang kami turunkan dari langit air. Supaya kita mengerti air itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Tanpa air manusia tidak bisa hidup. 3 hari maksimal dia. Kalau duit tidak ada 3 hari bisa hidup, Bu? Bisa. Penting air apa duit? Air. Ustaz, tapi beli air pakai duit, Ustaz. La ilaha illallah. Mana ada, Allah kasih gratis. Ibu tampung aja air hujan di rumah tuh. Nggak usah ibu beli-beli lagi pakai duit. Masaknya pakai? Masaknya ibu ini langsung bisa diminum. Ibu di dalam perut mamanya aja dulu waktu lagi hamil ibunya, nggak ada pakai duit kan? Allah kasih gratis. Nah, belajarlah airnya sekarang. Bu, tanpa air apa yang bisa terjadi? Nggak ada. Buah rambutan bisa hidup? Nggak bisa. Apalagi tanah bisa subur? Tidak bisa. Apalagi manusia tidak bisa hidup, petani tidak bisa hidup, kita tidak bisa hidup, hewan tidak bisa hidup, tidak bisa gemuk tuh sapi itu, kambing tidak bisa juga. Tapi kata Allah, kami turunkan air hujan dari langit itu sebagai rezeki. Jadi 2 yang pertama oleh Allah, Allah bilang bumi untuk kalian, langit juga untuk kalian. Kemudian Allah berikan fasilitas berikutnya, diturunkannya air hujan dari langit itu sebagai rezeki buat kalian. Jadi rezeki itu duit, Bu. Rezeki itu duit. Orang tukang cetak duit tidak minum air, bisa nyetak duit dia? Tukang gali emas, ya, gali emas, tidak minum air, bisa hidup dia? Bisa kuat dia? Tidak bisa. Jadi semuanya butuh air. Lombong emas, apa penggalian emas, itu semua butuh air, Bu. Tanpa air tidak bisa apa-apa. Oh, itu ya. Jadi Allah tuh dia langsung ngasih tahu yang inti-intinya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Lanjut. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Nah, berkat air hujan itu kemudian tumbuhlah buah-buahan. Sarapan pepaya, makan siang rambutan, makan malam cempedak, nangka, gudeg, apa lagi? Durian, apa lagi? Semuanya, jengkol, petai, semuanya buat kalian. Sebagai apa dia bentuknya, kata Allah? Rizqan lakum. Nah, udah semua Allah kasih tahu, Allah pesan terakhir. Fala taj'alu lillahi andadan. Karena itu jangan ada tandingan lain bagi Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah hafta anak. Anak memanggil, Allah memanggil. Allah dulu atau anak dulu? Beneran. Suami panggil, Allah juga memanggil. Siapa dulu? Suami dulu. Allah cuma pesan satu aja. Jangan kau jadikan bagi Allah ada tandingan. Allah sehari cuma manggil 5 kali aja. Tidak lagi Allah panggil lagi. Tidak ada, 5 kali aja azan. Coba sampai satu hari azan 6 kali. Itu dah tidak beres itu. Azan sehari itu 5 kali aja. Ibu manggil anak ibu berapa kali sehari? Berkali-kali. Allah cuma manggil 5 kali aja. Dan panggilan Allah itu merdu. Karena muazzinnya suaranya bagus. Allahu akbar, Allahu akbar. Weh, Allah memanggil. Tapi saking merdunya,
Tidur. Tidak apa-apa. Allah tidak pernah marah. Ya Allah, baik betul Allah ya. Itulah Allah. Allah cuma memberitahu, Allah cuma menegaskan di awal Al-Baqarah, Allah cuma minta apa, Bu? Fala taj'alu lillahi andad. Apa itu andad? Bukan sekutu, tandingan. Kalau sekutu itu syarik. Syarikun itu sekutu, partner. Kalau di sini Allah tidak mau ada yang saing, menyaingi. Jangan kau bikin bagi Allah ada saingannya. Allah duluan. Ibu tahu nggak, Bu, waktu ada suami dia madu istrinya, poligami lah dia. Mau ibu disaingi sama yang madu, ibu mau? Kalau disaingi, Bu, sakit hati? Sakit hati, Bu? Makanya Allah tuh lebih cemburu. Kata Nabi, Allah tuh apa? Lebih cemburu. Ya kenapa? Karena hambanya udah dikasih fasilitas banyak, yang haram masih juga dicarinya. Allah tuh cemburu sebenarnya. Apa sih lagi? Kurang aku apa tuh bahasa kita ya? Kurang baik apa sih aku nih? Yang halal aku kasih semuanya, masih juga cari yang haram. Karena yang haram tuh ya, Nak. Ibu coba aja buka di hadis. Nabi bilang Allah itu cemburu. Kenapa cemburu? Dah dikasihnya yang baik-baik, yang halal-halal, masih juga hamba yang ini cari yang haram. La ilaha illallah.